Bagaimana pikiran membentuk masa depan, pertemuan kearifan kuno dan ilmu neuroplastisitas sejak ribuan tahun lalu, ajaran Veda, Taoisme, Buddhisme, hingga filsafat Yunani menyatakan bahwa pikiran adalah asal realitas. Bhagavad Gita menuliskan, "Man is made by his belief, as he believes, so he becomes." Ajaran Buddha lebih eksplisit, kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Dhammapada, Vers 1 di dalam Islam, Allah bagaimana prasangka atau pikiran hambanya. Semuanya merujuk kepada pikiran. Dan sekarang di era modern, para ilmuwan dari berbagai penelitian dapat menjelaskan secara ilmiah. Kesimpulan ilmiah, masa depan tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari pola neural yang kita latih hari ini. Kearifan kuno memberi arah. Neurosains mendukung dengan penjelasan mekanismenya. Keduanya bertemu dalam satu kebenaran. Pikiran atau perasaan adalah alat konstruksi masa depan. Otak adalah tanah liatnya. Kebiasaan adalah pemahatnya. Klaim kuno tersebut kini memiliki landasan biologis dalam neuroplastisitas, konsep ilmiah bahwa otak mampu berubah secara struktural dan fungsional berdasarkan pengalaman, pikiran, dan latihan mental. Neuroplastisitas adalah proses di mana jaringan saraf otak berubah sebagai respons terhadap pengalaman baru, latihan mental, emosi, pembelajaran, meditasi, visualisasi, lingkungan. Inilah mekanismenya pikiran menjadi masa depan. 1. Setiap pikiran akan menciptakan aktivitas saraf, dan setiap pikiran mengaktifkan rangkaian neuron tertentu. 2. Aktivasi berulang akan menciptakan jalur saraf baru, dan pengulangan membentuk koneksi lebih kuat. 3. Emosimu dapat memperkuat atau melemahkan jejak ingatan. Di sini amigdala menandai pengalaman emosional sebagai prioritas otak. 4. Keyakinanmu menciptakan perubahan biokimia tubuh, harapan dan kepercayaan, memicu respons tubuh nyata. Dengan kata lain, pikiran berulang tambah emosi kuat sama dengan cetak biru neurologis masa depan. Bab 2. Kebijaksanaan kuno yang telah mendahului. Meditasi, doa, visualisasi, afirmasi bukan sekadar ritual spiritual, melainkan teknik neuroplastisitas jauh sebelum istilah itu ditemukan para ilmuwan. Buddha mengajarkan, apa yang kita pikirkan, itulah kita menjadi. Tao Te Ching menekankan ketenangan pikiran sebagai sumber kekuatan. Tradisi Veda berbicara tentang sankalpa niat yang membentuk realitas. Dalam tasawuf, hati yang fokus pada Tuhan melahirkan keajaiban keadaan. Kini kita tahu, tenang bukan sekadar spiritual, itu fisiologis. Fokus bukan mistik, itu neurologis. Keyakinan bukan sekadar perasaan, itu instruksi biologis. Ilmu terlambat datang, tapi ia mengkonfirmasi kebijaksanaan para pendahulu kita. Di sini neuroplastisitas lahir untuk menguatkan kembali pondasi spiritual kuno dengan bahasa ilmiah. Pikiran diciptakan, neuron menyala, sinyal listrik bergerak, pengulangan memperkuat jalur saraf. Kebiasaan lahir dari penguatan sinapsis. Emosi memberi energi. Amigdala memberi prioritas biologis pada memori emosional. Perilaku terbentuk, otak mulai merespons otomatis, tanpa sadar. Hasil muncul di dunia nyata, pikiran berubah menjadi pilihan. Pilihan menjadi tindakan, tindakan menjadi kenyataan. Dan sinilah masa depan tidak ditunggu, tetapi ditulis dalam sistem sarafmu. Kau sekarang paham pikiran tambah dengan perasaanmu adalah arsitek terbaik membangun takdirmu sendiri. Tanganmu membangun dunia dari dalam. Dengan sebuah pikiran, kau mengukir jalur baru. Dengan sebuah pilihan, kau menciptakan jalan yang tak pernah ada. Neuroplastisitas bukan kata rumit. Itu adalah anugerah suci Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta. Bahwa kau selalu bisa mencipta ulang masa depanmu. Kepada versi terbaik dari dirimu. Bahwa setiap pikiranmu adalah kesempatan melukis takdirmu. Jadi bangkitlah dengan jiwa yang lembut dan tekad yang kuat. Biarkan pikiranmu menjadi pelukis, hatimu menjadi kompas, dan kesadaranmu menjadi matahari yang menuntun setiap neuron menemukan jalur baru bagi masa depanmu. Kau sedang berevolusi, dan setiap detik, setiap napas, setiap niat adalah doa listrik yang menjadikanmu makhluk tak terbatas. Selamat datang di keajaiban dirimu, otak yang bisa berubah, jiwa yang terus tumbuh, dan takdir yang sedang kau tulis sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tebarkan cahaya kesadaran yang telah terbangkit dengan cara like, komen, dan subscribe untuk channel ini.